Tuhan bisa tidur nggak? Masa Tuhan nggak bisa tidur? Tuhan bisa makan nggak? Bisa. Keren Tuhan kita. Tuhan orang lain nggak bisa makan, nggak bisa. Menjadi manusia pun nggak bisa. Jadi kerbau aja nggak bisa, apalagi jadi manusia. Sekarang saya mau tanya, Tuhan bisa tidur nggak? Bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno. Saudaraku sekalian, Pendeta Risuli Lubis membuat pernyataan yang sangat aneh. Coba kita perhatikan berikut ini ya. Dia bisa tidur? Masa Tuhan nggak bisa tidur? Masa Tuhan nggak bisa tidur? Sekarang oke, pertanyaan yang mudah. Tuhan bisa makan nggak? Bisa. Kalau dia mau makan bisa. Bedanya kalau kita nggak makan 100 tahun kita mati. Tuhan nggak apa-apa. Nggak makan mau makan nggak apa-apa. Makanya Tuhan waktu jumpain Abraham dikasih makan dia makan. Ya kan? Iya. Keren Tuhan kita. Tuhan orang lain nggak bisa makan. Nggak bisa. Menjadi manusia pun nggak bisa. Jadi kerbau aja nggak bisa, apalagi jadi manusia. Sekarang saya mau tanya, Tuhan bisa tidur nggak? Bisa lah. Tuhan bisa makan nggak? Bisa. Kalau dia mau makan bisa. Makan nggak apa-apa. Makanya Tuhan waktu jumpain Abraham dikasih makan dia makan. Ya kan? Pendeta Risuli Lubis mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu bisa makan. Tuhan bisa tidur. Dia mengambil contoh karena pastilah dia mengambil contoh bahwa Tuhan itu seperti Yesus. Yesus bisa tidur, Yesus bisa makan. Bahkan dia mengambil contoh yaitu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 orang malaikat. Tetapi oleh Risuli Lubis mengatakan yang datang itu bukan malaikat, tetapi Tuhan sendiri yang datang. Buktinya apa? Tuhan akhirnya makan. Betulkah ini yang datang adalah Tuhan? Anda bisa simak kisah ini sebetulnya juga ada di dalam kitab suci Al-Quran ya. Soal siapa yang mendatangi Nabi Ibrahim kala itu diceritakan juga di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah lengkapnya? Coba kita lihat di dalam Al-Quran di surah Hud ya. Di surah Hud ayat 69 dan 70 itu diceritakan kisah yang hampir sama apa yang juga diceritakan di dalam Alkitab soal pertemuannya Ibrahim dengan 3 orang utusan. Tetapi dikatakan oleh Pendeta Risuli Lubis bahwa yang mendatangi Nabi Ibrahim kala itu adalah Tuhan sendiri dan Tuhan makan. Betulkah itu? Coba kita lihat ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kisah ini tertulis di dalam Hud ayat 69 dan ayat 70. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kemudian ayat 70, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamah, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Kemudian malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Anda ketahui bersama bahwa malaikat yang datang ke tempat Lut itu diceritakan berjumlah 3 orang. Ini juga diceritakan di dalam Alkitab. Coba kita simak kisahnya di dalam Alkitab juga ditulis, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 18. Itu bisa dibaca mulai ayat pertama. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi di awal ayat ya, ini kemudian Tuhan. Jadi dia di situ ditulis Tuhan ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali." Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik dan remas itu buatlah roti bundar." Kemudian lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka. Di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kalau Anda simak kisah ini, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim di saat dikasih hidangan, makanan itu tidak dimakan. Tetapi kisah ini kalau kita lihat di dalam kisah di Alkitab, Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 orang, kemudian mereka makan. Di sana disuguhkan apa? Roti dan disembelihkan anak lembu yang gemuk dan empuk. Kalau tadi si pendeta Risuli Lubis mengatakan bahwa Tuhan makan, buktinya saat bertemu dengan Nabi Ibrahim, Tuhan makan. Anda simak di sini, ternyata yang mendatangi Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi suruhannya. Siapa? Malaikat-malaikatnya. Ini terbukti nanti dia akan mendatangi juga Nabi Lut. Di saat Sodom dan Gomora itu akan dihukum, di sana tamu-tamu ini ya setelah menemui Ibrahim, malaikat-malaikat ini nanti akan menemui Nabi Lut, yaitu di saat akan dihancurkan Sodom dan Gomora. Jadi memang tumpang tindih ya di dalam Alkitab. Di satu sisi di sana disebutkan sebagai Allah, padahal yang datang adalah malaikat, disebut 3 orang. Apakah Allah ada 3? Kan nggak mungkin. Di samping itu, utusan-utusan ini juga menemui Lut. Di sana nanti mereka memperkenalkan dirinya sebagai malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada kaum Lut kala itu. Dan kisah ini oleh pendeta Risuli Lubis mengatakan Allah makan. Buktinya apa? Buktinya dia ambil contoh saat Nabi Ibrahim ditemui oleh utusan ini. Memang ada 2 pendapat ya. Yang satu mengatakan bahwa ini malaikat murni, 3 orang ini malaikat yang berbentuk manusia, menemui manusia yang bernama Ibrahim dan Nabi Lut. Pendapat yang kedua mengatakan di antara 3 itu satunya adalah Tuhan. Ini ya. Jadi ini pendapat dari kaum Kristen. Dia mengatakan di antara 3 orang itu 1 orangnya adalah Tuhan. Sebetulnya kalau kita melihat tafsir-tafsir di kalangan rabbinik ya, orang tafsir dari Yahudi sendiri, karena kitab apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu adalah kitabnya milik orang Yahudi. Di sana mengatakan yang datang itu ya malaikat, bukan Tuhan. Ya. Dia bisa tidur? Masa Tuhan nggak bisa tidur? Masa Tuhan nggak bisa tidur? Sekarang oke, pertanyaan mau tanya, Tuhan bisa tidur nggak? Bisa lah. Tapi kenapa Tuhan nggak tidur sampai sekarang? Iya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, karena dia menjaga Israel. Dia mengatakan Tuhan tidak tidur. Yesus tidak tidur karena menjaga Israel. Ayatnya di mana? Dia mengambil ayat itu adalah ayat dari Mazmur Daud. Coba kita lihat. Di sini dia mengambil contoh
bahwa Tuhan itu tidak tidur dan menjaga Israel, dia mengatakan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tidur dan menjaga orang-orang Israel. Ayatnya tertulis di dalam Mazmur ayat pasal 121 ayat 2 sampai 4. Mazmur ini adalah kitab Zabur ya. Kalau di dalam Islam ini dikenal sebagai kitab suci Zabur. Tetapi di dalam kalangan Yahudi ini adalah bagian dari kitab sucinya orang Yahudi ya, Tanakh, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Salah satu kitabnya yang bernama kitab Mazmur Daud. Kitab Mazmur itu adalah kitab puji-pujian. Isinya adalah lirik-lirik pujian yang ditulis oleh Nabi Daud untuk memuji Tuhan, menghibur hati Saul. Karena Saul kalau sudah emosi, kemasukan setan, kesurupan, kalau didengarkan lagu-lagunya Nabi Daud itu hatinya tenang. Ya, lagu-lagu seperti lagu-lagu sholawat ya, memuji Tuhan. Dan salah satu bait yang ditulis dalam puji-pujiannya Nabi Daud itu adalah Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Pertolonganku ialah dari Tuhan dan menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pendeta Rizuli Lubis mengatakan bahwa ayat ini adalah Yesus. Sebetulnya orang Yahudi tidak pernah menganggap bahwa tulisan ini Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi pendeta Rizuli Lubis menafsirkan ayat ke Mazmur ini adalah Tuhan Yesus katanya. Padahal orang Yahudi pemilik kitab ini sampai hari ini tidak percaya dengan Yesus itu. Bahkan Yesus disalibkan, bahkan Yesus dimatikan oleh orang-orang Israel kala itu. Yesus tidak dianggap sebagai Tuhan, jangankan sebagai Tuhan, sebagai nabi saja orang-orang Israel tidak percaya. Dan kitab Mazmur ini adalah kitab-kitabnya orang Israel, orang Yahudi. Mana mungkin Mazmur 121 ayat 2 sampai 4 ini ditafsirkan bahwa ini adalah untuk Tuhan Yesus. Nah, ini kan penafsiran yang ya sedikit nyeleweng dari penafsiran aslinya terhadap kitab-kitab orang Yahudi. Yesus dikatakan penjaga Israel. Tuhan bisa tidur, tetapi Tuhan tidak menghendaki tidur karena menjaga Israel. Nanti kalau lihat khotbah-khotbahnya itu seakan-akan Tuhan itu membela Israel saat perang dengan Palestina sekarang ini. Itu ulasan dari pendeta Rizuli Lubis selanjutnya ya di YouTube-nya itu. Anda ketahui bersama bahwa sebetulnya kalau tadi Anda lihat YouTube si Rizuli Lubis itu, jemaat-jemaatnya kan ditanya itu, apakah Tuhan tidur? Jemaatnya bilang tidak. Apakah Tuhan makan? Jawabnya bilang tidak. Tetapi pendeta Rizuli Lubis membantah. Saya aja lapar. Masa Tuhan tidak boleh lapar? Coba kita simak videonya ya. Tuhan bisa makan nggak? Bisa. Kalau dia mau makan bisa. Bedanya kalau kita nggak makan 100 tahun kita mati. Tuhan nggak apa-apa. Nggak makan, mau makan nggak apa-apa. Makanya Tuhan waktu jumpain Abraham dikasih makan, dia makan. Ya kan? Iya. Keren Tuhan kita. Tuhan orang lain nggak bisa makan. Nggak bisa. Menjadi manusia pun nggak bisa. Jadi kerbau aja nggak bisa, apalagi jadi manusia. Sekarang saya mau tanya, Tuhan bisa tidur nggak? Bisa lah. Tapi kenapa Tuhan nggak tidur-tidur sampai sekarang? Ya. Jadi pendeta Rizuli Lubis saat jemaatnya bingung dan menjawab bahwa Tuhan tidak butuh istirahat, Tuhan tidak makan, pendeta Rizuli Lubis kaget. Dia mengatakan, masa Tuhan tidak boleh makan, tidak boleh tidur? Saya aja lapar, saya aja tidur katanya. Masa Tuhan disamakan dengan kamu, pendeta Rizuli? Sebetulnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Buktinya mana? Ini tertulis di dalam Mazmur tadi. Sesungguhnya Tuhan tidak terlelap atau tertidur. Di dalam Al-Quran ditulis di dalam
Al-Baqarah ayat 255. Al-Baqarah ayat 255 yang biasanya disebut kitab ayat kursi ya, disebut ayat kursi biasanya. Bunyinya adalah sebagai berikut: Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi isnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yahudu wisuma wal aliyul azim. Artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak tidur ya. Jadi kalau pendeta Rusuli Lubis mengatakan kenapa tidak boleh tidur, Allah juga makan. Buktinya Allah saat bertemu dengan Nabi Ibrahim makan tuh. Sebetulnya itu bukan Allah yang turun, tetapi utusan-utusannya. Dan kisah itu memang berbeda versinya di Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlahnya. Tetapi di Al-Quran disebutkan bahwa malaikat-malaikat ini saat dikasihkan hidangan makanan itu tidak disentuh makanannya, tidak dimakan. Sedangkan kisah di dalam Alkitab, malaikat 3 orang itu mau makan. Ya itu terserah mereka ya, sama-sama mempunyai kitab suci masing-masing. Kita harus sesama-sama saling menghormati. Biar mereka mengatakan Tuhan mau tidur kayak Tuhan bisa makan. Itu urusan mereka. Tetapi yang jelas untuk umat muslim kita wajib percaya bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Allah tidak pernah berhenti. Di dalam ayat kursi tadi dikatakan Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak pernah tidur ya. Karena apa? Allah tidak berhenti mengurus makhluknya terus menerus, dan Allah tidak mengantuk, Allah juga tidak tidur, Allah juga tidak butuh makan ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat kajian sederhana ini. Semoga Anda bisa mengambil kesimpulan mana yang lebih bisa dinalar dengan akal sehat. Semoga hidayah menjumpai kalian semua. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.